Mari kita mulai materi penyetaraan reaksi redoks. Untuk menyetarakan reaksi redoks ada dua cara. Yang pertama cara PBO atau perubahan bilangan oksidasi, dan yang kedua adalah cara setengah reaksi. Kita mulai cara yang pertama, yaitu cara PBO, perubahan bilangan oksidasi. Pada cara PBO, kita mulai langkah-langkahnya adalah langkah pertama, buat reaksi, kemudian tentukan yang biloksnya berubah. Kemudian langkah kedua, samakan jumlah atom kiri dengan atom kanannya. Ingat, yang kita samakan adalah yang mengalami reaksi redoks saja. Kemudian langkah ketiga, tentukan perubahan elektron dan samakan. Kemudian kita kali silang. Kemudian langkah keempat, tulis ulang reaksi dengan koefisiennya. Langkah kelima, setarakan jumlah atom O dan H sesuai dengan suasana. Pada suasana asam, kekurangan 1O ditambahkan H2O. Kelebihan 1O ditambahkan 2H+. Pada suasana basa, kekurangan 1O tambahkan 2OH-, kelebihan 1O tambahkan H2O. Kemudian, langkah yang terakhir, setarakan reaksi dan cek. Nah, untuk lebih jelasnya terhadap cara PBO, mari kita bahas soal berikut ini. Bila reaksi redoks berikut disetarakan, kita lihat ini reaksi redoksnya, maka akan diperoleh jumlah koefisien total sebesar. Nah, langkah pertama dalam menjawab soal seperti ini adalah kita harus mencari dulu unsur yang mengalami perubahan biloks. Ingat, yang seperti sudah kita ketahui sebelumnya bahwa cara cepatnya untuk mengetahui unsur mana yang mengalami perubahan biloks, lihat saja yang unsur tersebut tidak ada di konvensi aturan biloks. Apa aja unsurnya? Kita lihat di sini, yaitu unsurnya Cr dan Br. Ya. Kemudian kita lihat Cr berubah dari K2CrO4 menjadi CrBr3. Kita tandain dari K2CrO4 menjadi CrBr3. Kemudian Br. Kita lihat di sini Br di sebelah kiri, di sebelah kanannya ada banyak Br nih. Terus mana Br yang mengalami perubahan biloks? Seperti yang kita ketahui bahwa jika di situ ada unsur bebas memiliki biloks 0. Lihat dari senyawa menjadi unsur bebas, maka Br-nya berubah dari HBr menjadi Br2. Kita tandain di situ dari HBr menjadi Br2. Tuh. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita setarakan sementara unsur yang mengalami perubahan biloks. Kita lihat di sini Cr di sebelah kiri ada 1, Cr di sebelah kanan ada 1. Jadi sama, sudah sama. Ya, jadi kita tidak perlu menuliskan koefisien sementaranya. Kemudian kita lihat Br di sebelah kiri HBr, di sebelah kanan yang tadi kita lihat hanya Br2. Lihat, di kiri Br-nya 1, di kanan Br-nya ada 2. Maka kita setarakan sementara. Berarti ini kita kali dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya kita cari biloksnya, kalikan dengan indeks atau koefisiennya. Kita cari biloks Cr, kita ketahui bahwa K itu plus 1, O itu minus 2, maka total biloks pada atom-atomnya di sini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan Cr di sini biloksnya adalah 2 dikurang 8 jadi min 6, pindah sama dengan jadi plus 6. Kemudian pada HBr, karena H di sini plus 1 dan totalnya harus 0, maka Br di sini memiliki biloks min 1. Tapi ingat, ya, dikali dengan koefisien sementara tadi atau dengan indeksnya. Karena di sini koefisien sementara 2, kita kali dengan 2, maka jadi minus 2. Kemudian lihat Br di sini. Karena dia berupa unsur bebas, maka biloksnya 0. Kemudian kita kalikan dengan indeksnya. Karena indeksnya 2 kali 2. Nah, 0 kali 2, ya berarti 0 biloksnya. Kemudian lihat pada CrBr3. Jika golongan halogen, Br ini golongan halogen, terikat dengan logam, Br di sini memiliki biloks
minus 1. Maka CR di sini karena totalnya harus 0, maka CR di sini biloxnya adalah plus 3. Langkah selanjutnya, kita lihat perubahan biloxnya dari plus 6 CR menjadi plus 3. Dari plus 6 menjadi plus 3, berarti perubahannya berapa elektron? Perubahannya adalah 3 elektron. Ya. Kemudian HBr dari minus 2 ke 0, perubahannya berapa elektron? Perubahannya 2 elektron. Karena CR dari plus 6 ke plus 3 biloxnya turun, karena turun berarti reduksi. Kalau reduksi berarti dia menangkap 3 elektron. Sedangkan BR dari minus 2 ke 0, naik biloxnya oksidasi. Karena oksidasi berarti melepas 2 elektron. Langkah selanjutnya, kita setarakan nih elektron yang terlibat. Kita setarakan elektron yang terlibat, maka kita dapatkan ini 3 elektron, ini 2 elektron. Berarti ini kita kali dengan 2, ini kita kali dengan 3. Kemudian, angka penyetaraan ini menjadi koefisiennya. Lihat, berarti di sini 2, maka bilox yang tadinya si CR plus 6 menjadi plus 3, 3 elektron perubahannya disetarakan jadi 2 di sini. Nah, angka 2 di sini akan menjadi koefisien dari K2CrO4. Berarti ini akan menjadi koefisiennya. Kita tuliskan, berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya 2. Ya. Kemudian lihat di sini HBr dari min 2 tadi menjadi menjadi 0, perubahannya 2 elektron. Setelah disetarakan, maka di sini ada angka 3. Nah, 3 di sini ya belum tentu menjadi koefisien HBr. Kenapa? Karena di sebelah kanan tanda panah BR-nya ada banyak. Berarti kemana nih? 3 ini berarti ke yang sebelah kanan, yaitu punyanya si BR2. Kita tuliskan ya, angkanya 3. Nah, setelah kita sudah dapatkan koefisiennya yang mengalami perubahan bilox tadi, maka kita setarakan senyawa lainnya yang belum ada koefisien. Kita lihat K, kalium. Berapa di kiri? Oh, di kirinya 4. Maka di kanan di sini harus 4. Gitu ya. Kita lihat CR-nya. Ya. CR-nya di sini ada berapa CR-nya? Ada 2. Maka CR di sini koefisiennya juga harus 2. Ya. Kemudian kita lihat oksigennya. Ada berapa oksigennya? 2 kali 4. Ada 8. Mana yang ada oksigen? Oh, H2O. Maka H2O di sini koefisiennya harus 8. Nah, kita lihat di sini hidrogennya. Ada berapa hidrogennya? Ada 8 kali 2, 16. Berarti hidrogen di sini harus 16. Maka di sini 16, di sini udah tadi kan ini hanya koefisien sementara. Berarti bisa kita coret di sini. Kita ganti dengan angka 16. Jadi koefisien HBr-nya 16. Pertanyaannya adalah koefisien totalnya. Koefisien total, yuk berarti kita tambahkan semuanya. 2 ditambah dengan 16, ditambah dengan 4, ditambah dengan 3, ditambah dengan 2, ditambah dengan 8. Berapa nih hasilnya? Yuk kita sama-sama jumlah. Kita samakan, kita lihat di sini 16 tambah 4 berapa? Oh, 20. 8 tambah 2, 10. 20 ditambah 10, 30 ditambah 2, 32 ditambah 3, 35. Jadi jawabannya adalah 35. Kita lanjut cara berikutnya, yaitu cara setengah reaksi. Pada cara setengah reaksi, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, buat kerangka reaksi ion dari readoks saja. Kemudian langkah kedua, pisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kemudian langkah ketiga, samakan jumlah atom di kiri dengan atom di kanan. Ingat, atom yang disamakan adalah atom yang mengalami perubahan biloks saja. Kemudian langkah keempat, samakan jumlah atom O dan atom H sesuai suasana. Ingat pedoman, pada suasana asam kekurangan 1O tambahkan H2O, kelebihan 1O tambahkan 2H+.
Pada suasana basa, kekurangan 1 atom O ditambahkan 2 OH-, kelebihan 1 atom O ditambahkan H2O. Kemudian langkah kelima, samakan muatan dengan menambahkan elektron. Kemudian kali silang, lalu jumlahkan. Kemudian langkah terakhir, kembalikan ke bentuk semula atau dalam bentuk molekulnya dan cek. Nah, untuk dapat lebih memahami cara setengah reaksi, mari kita bahas soal berikut ini. Reaksi redoks yang belum lengkap berikut. Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Fe3+ ditambah Mn2+. Setelah reaksi disetarakan dalam suasana asam, koefisien paling sederhana dari ion Fe2+ adalah langkah pertama, ini kita menggunakan penyetaraan reaksi redoks secara setengah reaksi. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu dulu unsur mana yang mengalami perubahan biloks. Pada reaksi ini, unsur yang mengalami perubahan biloks adalah Fe dan Mn. Langkah selanjutnya, kita pisahkan keduanya. Kita lihat, ya, Fe2+, kita pisahkan di sini, menjadi ion Fe3+. Kemudian, reaksi berikutnya adalah MnO4- menjadi Mn2+. Ya. Langkah selanjutnya adalah samakan jumlah atom kiri dan kanan yang mengalami perubahan biloks. Fe di kiri 1, di kanan 1, Mn di kiri 1, di kanan juga sudah 1. Berarti sudah setara. Langkah selanjutnya adalah samakan jumlah atom O dan H sesuai dengan suasana. Karena suasana asam, maka kita lihat aturan sebelumnya, tambahkan H2O di tempat yang kekurangan O, tambahkan H+ di tempat yang kekurangan H. Kita lihat pada reaksi yang pertama dulu, Fe2+ menjadi Fe3+. Kita lihat di sini, lihat ada O-nya tidak? Oh, ternyata tidak ada O. Ada H-nya nggak? Oh, ternyata tidak ada H. Maka langsung saja samakan muatannya dengan menambahkan elektron di tempat yang kelebihan muatan. Kita lihat di sini, muatan di sebelah kiri +2, di sebelah kanan +3. Maka yang kelebihan di mana? Oh, di kanan. Berapa kelebihannya? 1 elektron. Maka ditambahkan di sini 1 elektron. Kemudian kita lihat pada reaksi yang kedua. Di kiri ada O-nya sebanyak 4, di kanan tidak ada O. Maka tambahkan H2O di tempat yang kekurangan O. Kekurangan O-nya di mana? Kiri atau kanan? Di sebelah kanan. Berapa kurangnya? Oh, kurangnya adalah 4 atom O. Maka tambahkan 4H2O. Kemudian, tambahkan ion H+ di tempat yang kekurangan H. Di sebelah kanan ada berapa ion H+-nya? 8. Di sebelah kiri nggak ada H. Maka di sebelah kiri ditambahkan dengan 8 ion H+. Langkah selanjutnya adalah setarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Di mana tadi tambahkan elektronnya? Di tempat yang kelebihan muatan. Kita lihat di sebelah kiri, di sini -1 ditambah 8 kali +1. Berarti totalnya berapa ini di sebelah kiri? Totalnya ada 7. Ya. Di sebelah kanan +2 ditambah 4 kali, ini ada muatan nggak? Nggak ada. Berarti berapa? 0. +2 tambah 0. Berarti sebelah kanannya berapa? 2. Gitu ya. 7 + 7 dengan +2. Berarti siapa yang kelebihan muatan? Di sebelah kiri. Berapa selisihnya 7 dengan 2? Selisihnya adalah 5 elektron. Langkah selanjutnya adalah setarakan elektronnya. Pada reaksi pertama, elektron yang terlibat ada 1. Pada reaksi yang kedua, elektron terlibatnya ada 5. Kita setarakan elektronnya. Maka pada reaksi 1 kita kali dengan 5. Pada reaksi yang kedua kita kali dengan 1. Kemudian kita kalikan reaksinya sesuai dengan penyetaraan elektron tadi. Ya, kita kalikan. Caranya gimana? Kita tulis ulang saja biar lebih mudah.
kita tulis ulang. Jadi ini kita batasi, kita tulis ulang. Ya, kita tulis ulang. Berarti Fe-nya sekarang ada berapa? 5 Fe2+ menjadi 5 Fe3+ ditambah dengan 5 elektron. Pada reaksi yang kedua dikali dengan 1, berarti tidak ada yang berubah ya. Oke, kita tuliskan ulang saja. MnO4- ditambah dengan 8H+ ditambah dengan 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah dengan 4H2O. Langkah selanjutnya adalah kita setarakan dua reaksi ini. Setelah disetarakan kita jumlahkan. Kita jumlahkannya, kita jumlahkan. Kalau di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada, kita coret. Nah, apa yang ada nih di sebelah kiri dan di sebelah kanan? Ada elektron. Kita coret elektronnya. 5 elektron, 5 elektron. Ada lagi nggak yang perlu dicoret? Nggak ada. Maka kita jumlahkan langsung reaksinya. Berarti reaksinya sekarang menjadi ya 5 Fe3+ ditambah dengan MnO4- ditambah dengan 8H+ menjadi 5 Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Maka kita kembalikan ke pertanyaan tadi. Yang ditanya adalah koefisien paling sederhana dari ion Fe2+. Kita lihat mana nih ion Fe2+. Kita lihat Fe2+. Oh, maaf ya, ini harusnya apa nih? Harusnya adalah ion Fe2+ nih. Wah. Ya, nggak apa-apa ya. Kita lihat nih Fe2+, berarti berapa koefisien Fe2+? Koefisiennya adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut materi berikutnya tentang stoikiometri reaksi redoks. Pada prinsipnya, mol oksidator setara dengan mol reduktor, atau jumlah elektron yang dilepas sama dengan jumlah elektron yang diterima. Seperti kita ketahui bahwa umumnya pada reaksi redoks dalam bentuk larutan. Maka kita ingat kembali rumus untuk mencari molaritas larutan adalah mol dibagi dengan volume larutan. Atau untuk mencari molnya sama dengan volume larutan dikali dengan molaritas. Untuk dapat lebih memahami tentang stoikiometri reaksi redoks, mari kita bahas soal berikut ini. Logam Fe dengan Ar56 dilarutkan dalam asam dan Fe2+ yang terbentuk direaksikan dengan KMnO4 menurut reaksi berikut ini. Jika Fe yang dilarutkan sebanyak 11,2 gram, maka volume KMnO4 0,1 molar yang dibutuhkan adalah. Langkah pertama kita lihat, pada reaksi ini kita tentukan perubahan biloxnya dulu. Ya, kita lihat di sini Fe2+ berarti memiliki bilox +2 menjadi ion Fe3+. Biloxnya +3. Kita lihat di sini perubahannya dari +2 menjadi +3. Maka perubahannya adalah 1 elektron. Kemudian di sini kita lihat bilox Mn. Pada spesi MnO4-, bilox Mn-nya adalah +7 menjadi Mn2+, yaitu +2. Perubahannya adalah dari +7 menjadi +2, yaitu sebesar 5 elektron. Kemudian kita lihat bahwa awalnya tadi ada logam Fe dilarutkan di dalam asam menjadi Fe2+. Nah, di sini mol Fe pada logam awal sama dengan mol Fe2+ yang terbentuk. Kemudian kita lihat konsepnya. Mol reduktor setara dengan mol oksidator. Berarti di sini mol dari ion Fe2+ dikali dengan elektronnya ya, dianggap sama dengan mol dari MnO4- dikali dengan elektronnya MnO4-. Nah, karena tadi mol Fe2+ sama dengan mol Fe dari logam tadi,
Maka kita bisa turunkan rumusnya mol sama dengan massa per AR. Jadi massa Fe-nya dibagi dengan AR Fe dikali dengan perubahan elektronnya Fe2+ sama dengan mol MnO4- ini dari KMnO4, di mana mol itu rumusnya molaritas dikali dengan volume. Maka kita tuliskan molaritas dari MnO4- dikali volume dari MnO4- dikali perubahan elektronnya. Maka kita masukkan angka-angkanya di sini. Kita lihat Fe tadi yang dilarutkan sebesar 11,2 gram, kita tuliskan 11,2 gram, ArFe-nya 56 dikali dengan perubahan elektron Fe, yaitu 1 elektron sama dengan mol dari MnO4-, yaitu molaritas kali dengan volume. Molaritasnya sebesar 0,1 molar dikali dengan volumenya kita cari, volume dari MnO4-. Kita lihat perubahan elektron dari MnO4- sebesar 5. Maka kita hitung di sini ya, 11,2 dibagi dengan 56 yaitu sebesar 0,2 ya. Kemudian lihat di sini 0, dengan 0, kita coret aja 0-nya. Maka kita dapatkan volume dari MnO4-nya itu adalah 2 dibagi dengan 5. Jadi 2/5. Atau sama dengan berapa nih? 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 adalah 0,4 liter. Karena yang diminta satuannya dalam mililiter, maka kita kali 1000 berarti 0,4 liter. Kita kali 1000 jadi hasilnya adalah 400 mililiter. Sehingga jawabannya adalah E. Sahabat-sahabat juara, demikianlah video pembelajaran tentang reaksi redoks. Semoga bermanfaat